Good morning. Morning. Siapa yang bawa? Ini namanya ular piton. Kita simpan dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Kita absen dulu ya. Ya. Sebelum absen kita berdoa dulu, oke? Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik. Kita absen dulu ya. Ya. Kelas ini ada kelas 5 sama kelas 6. Sorry. Kelas 4 sama kelas 5 ya? Ya. Oke, kalau absen dulu. Putra. Adil. Oke, Rizal. Arif? Adil. Nah, Arif kemana kemarin nggak datang ini? Kemana Arif? Kemana? Bolos apa? Banyuwangi. Loh, lain kali Arif kalau mau nggak hadir, WA dulu, oke? Oke. Kalau telepon Pak, saya tidak hadir, saya ke Banyuwangi. Jelas ya? Baik. Surli? Bradel. Oke, good. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Kita ada 2 kelas nih, kelas 4 dengan kelas 5. Berbeda materinya. Kelas 4 kita akan belajar tentang membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Tahu? Membandingkan penyebut dengan sama. Dengan membandingkan itu ada simbolnya. Simbol seperti ini apa artinya? Kurang dari, betul. Simbol seperti ini lebih dari. Kalau simbolnya seperti ini, oh ya. Nah, lalu di kelas 5 kita akan belajar tentang IPAS, materi ketergantungan antar komponen biotik dan Abiotik. Sudah belajar ya kemarin ya? Makanya kamu bisa. Oke. Setelah ini Pak Ibu akan membagi kelasnya. Yang kelas 5 tetap di sini. Yang kelas 4 kalian kembali ke tempatnya ya. Oke, sebentar. Kan sudah dibagi. Nanti yang kelas 5 itu akan belajar apa tadi? Ayo, ada yang tahu akan belajar apa tadi? IPAS. Kalau yang kelas 4 ya, nanti setelah ini baru akan pergi ke kelas 4. Kelas 5 nanti ambil bukunya yang tentang IPAS, cara baca tentang rantai makanan. Paham ya, kelas 5 ya? Ayo, yang kelas 4 pergi ke tempatnya masing-masing. Nah, tadi kan tadi sudah menjelaskan kita akan belajar tentang pecahan yang mempunyai penyebut. Masih dari kalian ada yang masih bingung, Pak? Penyebut itu yang mana sih? Pak, pembilang ini apa sih? Contoh nih, 1 per 2. Menurut kalian, mana yang penyebut, mana yang pembilang? Yang penyebut dulu, yang pembilang dulu. Yang atas atau yang bawah? Pembilang? Yang atas, betul. Ini namanya pembilang. Berarti yang bawah adalah penyebut. Betul. Kita fokus dulu ya. Jadi yang bawah itu adalah penyebut. Kemudian kita akan belajar membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kira-kira Pak Rido sama Dani, siapa yang lebih besar? Nah, kelihatan ini ya, berarti Pak Rido kan begini. Tapi kalau ini anak-anakku, 1 per 2 sama 3 per 2. Nah, 1 per 2 sama 3 per 2. Menurut kalian besar mana? 3 per 2? Yakin?
paling besar adalah 1/2. Punya satu. Punya satu gambarnya nggak bisa pakai contoh. Ya. Paling punya pizza. Punya pizza. Yang 1/2 itu tertulis seperti ini. Lalu punya pizza. Lalu Mario bagi 2. Satu untuk Dani, satu untuk Ais. Dapatnya setengah-setengah kan? Sekarang kita bagian 3/2. Kira-kira bagiannya mereka akan berubah atau tidak? Berkurang, betul. Jadi yang lebih besar adalah 1/2. Coba sekarang perhatikan gambar pizza ini. Pizza yang A ada 8 potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu sama Marido diambil 1. Berarti ini berapa? 1/, ya betul, 1/8. Sekarang pizza yang B ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 potong diambil Marido 4. Berarti jadi 4/, betul sekali. Nah, sekarang kalau kita akan bentuk kelompok ya, kita akan mengerjakan soal dan kalian tambah bisa. Kelompoknya 1, 2, 3, 4 jadi 1. Kemudian 1, 2, 3 jadi 1, 1, 2, 3 jadi 1. Ya, sekarang buka. Tempat duduknya berubah. Buka. Ya, duduknya berubah. Berubah. Nah, buka sini. Ais, pokoknya sini Ais. Pokoknya dulu. Ini, ambil sini dulu. Sini. Nah, Marido akan masih ketiga. Marido akan bagikan soal. Nanti kalian kerjakan ya. Sekarang kalian kerjakan. Oke. Bisa Le? Ya, betul. Caranya seperti ini. Sip. Sudah. Kelompoknya sudah juga? Oh iya, kelompoknya kamu belum ya? Oke, sekarang Pak Rizal Putra sebagai checker. Kamu sebagai Putra lihat kelompok lain. Kalau ada yang susah, kamu ajarin. Sekarang. Jadi aja. Selagi kalian mengerjakan soalnya, ya, tugasnya Putra tadi ya, ngecek pekerjaan temannya juga ya. Padahal mau ke kelas 5, oke? Ya. Sudah dibaca buku tentang rantai makanan? Sudah. Kamu punya gambar-gambar lucu. Pak Rido akan menjelaskan tentang materi biotik dan abiotik. Abiotik, ada yang tahu? Angkat tangan abiotik. Tentang apa abiotik? Ya, tentang? Ya betul, tentang makhluk hidup. Abiotik itu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Sedangkan temannya salah tuh. Biotik. Nah, biotik itu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Sedangkan temannya biotik apa? Abiotik. Kalau dia ini adalah yang berhubungan dengan makhluk tidak hidup. Coba kita ada gambar-gambar lucu. Kalian cari gambar-gambar biotik. Nah, coba. Kamu apa? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu. Kamu apa Jeri? Monyet. Monyet. Coba kelompoknya ini. Kelinci. Kelinci. Mana kelinci? Oh ya. Kamu pernah makan sate kelinci belum? Oh. Ini. Harimau macam lu. Coba jadi mana sudah di mana? Gambar mana yang biotik? Tikus. Oke, good. Ada punya gambar apa ini? Kita coba. Rantai makanan. Mana kira-kira yang pertama? Rumput. Rumput dimakan? Tikus. Dimakan? Ular. Dimakan? Ular. Dimakan? Mati. Mati dimakan oleh
bakteri. Yang nantinya bakteri itu akan menjadikan dia pupuk. Pupuk untuk siapa? Untuk tumbuhan. Tumbuhannya semakin Besar. besar, sehat. Kalau sudah besar sehat dimakan siapa? Tikus. Tikus. Ada lagunya. Mana di mana padi-padi saya. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu. Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi temu diurai si bakteri. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati dimakan menjadi pupuk untuk tanaman padi. Nah, seperti itu. Berikut yang sudah kami jelaskan panjang lebar. Ada yang masih tidak jelas atau yang mau bertanya, silakan. Siapa? Arif. Arif. Air kan abiotik, Pak. Betul. Kalau dihubungkan dengan biotik, contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Oke, pertanyaan bagus. 1000 untuk kamu. Tidak ada. Contohnya abiotik itu kan air ya tadi kan ya. Dihubungkan dengan biotik. Contohnya air hujan. Air hujan menetes ke padi. Kira-kira padi menurutmu butuh air ya? Betul. Nah, itu dia hubungannya. Air dibutuhkan oleh padi. Padi menyerap air, kemudian padinya muncul. Sebelum muncul ada tikus yang makan. Tikusnya tadi dimakan oleh ular. Ular tadi dimakan oleh elang. Elangnya mati diurai sama bakteri. Seperti itu ya. Paham Arif ya? Oke. Sekarang Pak Ridho mau bagi kelompoknya. Arif kelompok sini. Rizal kelompoknya sana. Kemudian Rizal kelompoknya sini. Kevin ke sana. Cepat. Oke. Cek. Kerjakan bagikan lembar kerja, nanti akan kalian kerjakan ya, dipotong kemudian tempel dan dikasih panah. Jelas ya? Kalian membuat dengan mana? Ya, itu dulu terus di lem ke atas itu ya. Sudah ada lemnya? Ya. Selagi kalian mengerjakan ini, baru tinggal ke kelas 4 ya. Selamat mengerjakan. Sudah selesai? Ya. Coba kelompoknya coba, silakan maju semuanya. Lalu presentasinya kepada teman-teman kalian. Kita dulu. Yang ya, 1 2 3. Ya, terima kasih. Jawabannya sama semua seperti mamanya Putra? Betul semua? Oke, silakan duduk kembali. Nah, jadi betul dari mamanya Putra. Tadi ada pertanyaan 19 ke 8 sama 78. Bisa mana? Ya, berarti seperti ini ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Putra, ya, silakan. Kalau misalnya satu kertas dibagi menjadi 20 kali, berarti satu lembar. Betul. Kalau kamu punya kertas 1 lembar, kamu sobek-sobek karena mungkin uangmu hilang ya, tuh uangmu hilang nggak? Kamu akhirnya bad mood, sobek-sobek ada 20, jadi apa itu? 20. Berarti betul tadi kan? 1/20. Sekarang Pardo kasihkan soal evaluasi yang fungsinya untuk Pardo ingin tahu nih, selama tadi pembelajaran kalian benar-benar mengerti juga. Oke, jelas ya? Pardo kasih soal. Selagi kalian mengerjakan soal evaluasi, Pardo pindah ke kelas 5 ya. Selamat mengerjakan. Nah, selesai? Pardo benar ya, kelompoknya itu yang maju. Ayo, satu musik perempuan. Jelaskan. Jelaskan sana. Lawan teman-teman. Yuk, jelaskan. Ini namanya produsen. Dimakan konsumen 1, dimakan konsumen 2, dimakan konsumen 3, dimakan konsumen 4. Konsumen 4 mati menjadi become
Dekomposer menjadi buku untuk produsen. Ada yang salah? Tidak, ada semua? Oke, karena betul, Pak akan kasih reward untuk mereka berdua. Selamat, kasih tepuk tangan. Kasih tepuk salut. Oke, silakan kembali. Selain itu, background bagian soal evaluasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa paham kalian selama kita melakukan pembelajaran, oke? Nah, kan ya? Nah. Siap, duluan. Ya. Tadi rombongan siapa yang maju? Putra ya? Maju Putra? Ada lah, turutmu. Iya, karena menjadi kelompok terbaik. Wey. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kembali. Kita langsung ke kelas 5. Let's go, mari kita. Mari kita cabut. Karena waktunya sudah selesai. Tunggukan ya. Yuk, kelas 4 silakan ke kelas 5. Gabung. Ayo gabung. Ya anak, kita sudah ketemu lagi. Jadi kesimpulan pada hari ini bagian kelas 4 tadi apa? Kita belajar apa tadi? Membandingkan secara dengan penyebut yang sama. Jadi intinya kalian kalau membandingkan itu lihat atasnya saja. Kalau penyebutnya sama, lihat atasnya. Semakin kecil yang atasnya, maka semakin itu berarti dia adalah pecahan yang besar. Gitu. Lalu yang kelas 5 belajar tentang apa tadi? Tentang rantai makan. Sudah tahu ya mana yang dekomposer, mana yang konsumen 1, konsumen 2, mana yang produsen ya. Oke. Selanjutnya yang kelas 5 minggu depan kita akan belajar tentang magnet. Ya, nah, itu paket halaman 54. Oke. Nah, sedang kelas 5 lanjutannya yaitu mengurutkan pecahan. Ya, itu ada di buku paket kalau nggak salah halaman 43. Oke. Nah, kelas 5 PR-nya itu buka LKS kalian halaman 67. Itu ada room 1 dan room 2 kalian kerjakan. Ketemu? Kelas 4 halaman 51. Sama, room 1 sama room 2 saja. Oke, jelas ya? Oke, pelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang diterangkan oleh Pak Ijo bisa bermanfaat dan masuk ke kuping kanan, tidak keluar dari kuping kiri, tapi melewati otak dulu ya. Jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau masuk kuping kanan, keluar lagi dari kuping kanan. Jangan sampai ya. Kalian tanam di otak kalian. Baik, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pelan-pelan dulu ya. Ya. Hewan yang mempunyai kaki kurang dari 5. Sapi. Nah, sapi, silakan pulang. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.